Kembali Anda menyaksikan Kupas Habis Jambi TV. Menghadirkan 5 narasumber. Indri Mayesti, pengamat dan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Novia Diversi, founder Lembaga Kajian Politik Regional. Dede Kusnadi, pengamat dan kandidat profesor muda bidang kajian publik sekaligus dosen UIN Jambi. Akmaluddin, tokoh lintas parpol. Dan Heri Farmansyah, Sekjen PWI Provinsi Jambi. Mengupas tema malam ini menuju BH1, peta kekuatan dan perebutan zona. Kita sambut Gubernur Kupas Habis. Selamat malam pemirsa, kembali hadir dalam acara Kupas Habis. Acara ini didukung oleh Serikat Media Siber Indonesia, Jambi Independen, Jambi Express, Bungo Televisi, PT Tamarona, dan IMC News ID. Pemirsa, tinggal 90 hari lagi masyarakat Provinsi Jambi akan menentukan pilihannya, yakni pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun mendatang. Waktu yang tersisa tergolong sangat singkat untuk memperkenalkan diri kepada 3,5 juta masyarakat Provinsi Jambi. Nah, dari 3 pasangan yang muncul saat ini, semuanya berasal dari dikatakan Jambi wilayah barat. Nah, bagaimana dengan zona timur yang akan menjadi medan pertempuran mereka, dan bagaimana pula zona barat yang menjadi pertempuran sesama wilayah. Baiklah, untuk membahas itu kita beri kesempatan kepada narasumber kita. Yang pertama, kita beri kesempatan kepada Ibu Indri Mayesti, pengamat dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Bu, apa komentar Ibu terhadap tentang tema kita hari ini? Terima kasih. Saya Indria Mayesti dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Jadi backgroundnya adalah seorang pendidik. Kalau saya melihat tema yang kita angkat malam ini sangat menarik sekali. Karena memang kita ketahui bersama 3 paslon yang akan maju di Pilkada serentak 2020 ini hampir rata itu berasal dari zona barat. Sehingga apa yang akan terjadi gitu? Berarti yang akan terjadi adalah perebutan zona, khususnya di zona timur. Dan kalau kita bicara lagi ketiga paslon yang akan bertarung ini, itu kita lihat yang pertama ini adalah, kita ambil yang paling ujung gitu ya, itu dari Fahrori. Kita lihat beliau adalah petahana. Kalau kita bicara petahana berarti banyak kelebihan yang akan diambil oleh beliau begitu, karena memang beliau posisinya sekarang adalah Gubernur Provinsi Jambi gitu. Otomatis beberapa hal bisa beliau lakukan dengan posisi beliau tersebut gitu. Dan Fahrori sendiri kita lihat untuk pilkada itu sudah merupakan hal yang lumrah dia jalani dari awal gitu. Beliau adalah, kita ketahui saat ini adalah gubernur, dan sebelumnya beliau adalah wakil gubernur 2 periode. Itu sudah cukup sekali menjadi modal beliau gitu. Dan basic beliau, daerah basicnya adalah daerah Bungo gitu. Jadi provinsi kita ketahui dia membawahi kabupaten kota. Jadi itu adalah merupakan peta kekuatan dari Fahrori. Dan kalau kita lihat ke tengah itu adalah Haris. Haris sendiri kita lihat juga bagus ya. Jadi ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa di Pilkada serentak Provinsi Jambi khususnya. Haris juga
orang yang tidak bisa dianggap remeh oleh paslon yang lain gitu. Kenapa? Karena memang Haris saat ini dia adalah Bupati Merangin. Namun kita tidak bisa juga memungkiri bahwa Haris sebelumnya dia punya rekam jejak yang cukup mumpuni. Kalau kita lihat kota, beliau pernah menjadi pejabat di kota, lurah ya kalau tidak salah. Kemudian di provinsi juga beliau pernah, di Sarolangun juga gitu. Kemudian saat ini 2 periode berturut beliau adalah bupati di Merangin. Dan itu merupakan sebuah hal yang patut diperhitungkan. Kemudian kalau kita bicara berikutnya itu adalah CE itu beliau di zona barat beliau juga sangat-sangat luar biasa karena beliau juga adalah Bupati Sarolangun 2 periode dan sebelumnya beliau adalah wakil bupati. Dan ini berarti nanti masing-masingnya itu akan melihat di mana mereka bisa mengambil zona yang berada di timur, apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan itu akan kita lihat. Mungkin teman-teman yang lain juga akan bicara banyak masalah ini. Begitu. Ya. Oke, artinya ketiga pasangan calon tadi cukup mumpuni. Pak Parori 2 periode, Endra juga 2 periode, dan Aris 2 periode. Iya. Baiklah, mungkin kita beri kesempatan kepada Pak Nopiardi Ferdi. Nah, Pak Nopiardi sering melakukan hasil survei. Nah, bagaimana zona mereka dan tipikal pemilih itu dalam menentukan pasangan? Coba. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra yang saya hormatin, Bung Dr. Dede, Saudara Akmal, anggota DPR kita, dan Pak Sekjen PWI. Salam Bang. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema ini cukup menarik ya, karena 3 bulan menjelang pemilihan kita bicara zona. Cuma selaku peneliti yang melakukan riset ada 4 kali menjelang Pilgub ini, saya hanya bicara sebatas data riset tentunya, ya kan. Ada 3 catatan tentang kontestasi Pilkada tahun 2020 ini, khususnya Pilgub. Dari kami peneliti, yaitu yang pertama, dalam kurun 1 tahun terakhir terdapat stagnasi elektoral di semua kandidat. Ini bisa kita lihat, hampir 80% lembaga survei dari 1,5 tahun yang lalu hingga 3 bulan menjelang pemilihan ini hasilnya relatif sama. Skor tertinggi masih 25%, skor terendah ya bervariasi dari 8 sampai 10%. Artinya apa? Ada stagnasi elektoral di semua calon. Kenapa? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua, catatannya, tim pemilih, tadi disebutkan 3 juta lebih itu, melihat belum ada sesuatu yang memang membuat mereka yakin terhadap semua calon ini, Pak. Kalau kita analisis secara dangkal saja, kita lihat pola-pola kampanye sama, pemberitaan sama, jargon juga nggak ada yang begitu viral, ya. Sehingga pemilih juga mempertanyakan ini. Nah, ini sebanding dengan data pemilih kita, 60% masyarakat Jambi belum mempunyai pilihan. Oke. Terkait dengan zona, ya kalau zona itu udah terbagi 2, Mas. Zona barat itu sudah punya tuan rumah, kandang masing-masing calon. Sementara wilayah timur itu relatif masih kosong. Sebenarnya wilayah pertempuran itu kan hanya kota, Batanghari,
Muara Jambi, ya kan? Nah, yang menjadi menarik dalam kaca riset kami, bagaimana sentimen kewilayahan ini mampu digerus oleh sentimen politik identitas. Katakanlah bagaimana saudara kita dari etnis Jawa yang tinggal di Kabupaten Tebo, Bungo, Sarolangun bisa menunjukkan identitas mereka sebagai satu kesatuan. Jadi ada zona di satu sisi, ya kan? Di sisi lain ada sentimen identitas yang coba dimainkan. Nah, siapa yang menang ini menarik, ya kan? Nah, catatan saya selaku peneliti, apabila memasuki 2 bulan menjelang pemilihan, tidak ada satu calon yang menembus 30% secara elektabilitas, maka Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020 akan sangat ditentukan yang namanya, mohon maaf, hal-hal yang sifat pragmatisme di masyarakat. Ini sangat bahaya, Pak. Ya kan? Sangat bahaya. Ini ada indikator bagaimana kita lihat di Sungai Penuh melawan kota kosong, bukan petahana loh. Dia setengah petahana mampu mengkondisikan kota kosong, itu suatu hal yang luar biasa. Meskipun teman-teman dari PDIP mencoba, ya kan, mencarikan lawannya, ternyata nggak sanggup juga untuk Sungai Penuh. Ini menandakan apa, ya kan? Artinya apa? Masyarakat kita udah nggak peduli, elit kita juga semakin realistis melihat politik hari ini. Nah, jadi kalau kita bicara zona kewilayahan ini akan berperang dengan sentimen identitas, politik identitas itu sendiri. Siapa yang piawai memainkan, saya pikir akan mampu mendongkrak elektabilitas itu tadi, ya kan? Nah, yang ketiga, yang terakhir catatan pemilih kita di bulan Juli 2020 memang ada catatan menarik. Ternyata pemilih Jambi membutuhkan sosok baru. Ya, dijawab oleh C. Endra dengan mendatangkan Ibu Ratu, ya kan? Di detik-detik terakhir dijawab oleh Pak Parori dengan mendatangkan seorang jenderal, ya kan? Nah, tentu ini dengan harapan bisa mendongkrak elektabilitas mereka. Nah, kita yakin dan percaya lambat laun masyarakat Jambi harus memilih. Siapapun calonnya, kita harus memilih, ya kan? Nah, sehingga inilah yang menjadi pertanyaan kita. Zona akan berlaku di Jambi wilayah barat. Artinya tuan rumah tetap menang di tuan rumah, seberapapun persentasenya. Ya kan, hanya bisa mengusik dengan identitas, sentimen identitas itu tadi. Ya kan. Nah, sehingga inilah menjadi dinamika Pilgub tahun 2020. Semua tidak ada yang menonjol, sama gata, sama punya, sama hebat, ya. Nah, ini dan sama-sama pernah memenangkan kontestasi pilkada di kabupatennya masing-masing. Wah, ya kan? Semua percaya diri dengan gayanya. Nah, itu sehingga ke depan pemilih Jambi harus mampu keluar dari yang namanya sentimen zona, daerah, regional, ataupun dengan sentimen identitas tertentu. Kalau kita ingin maju, Jambi harus lepas dari 2 zona dan sentimen-sentimen itu tadi. Inilah menjadi tantangan kita, baik itu di DPR, dari akademisi, maupun dari seluruh masyarakat Jambi, untuk Jambi yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya pikir untuk sementara cukup, Mas. Terima kasih. Oke. Baiklah, artinya ketiga calon itu akan tetap menguasai daerahnya masing-masing. Nah, tadi disebutkan juga bahwa politik identitas itu sangat kental. Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Pemilu kada ini itu akan
terhapus semua, mudah-mudahan. Mungkin kita beri kesempatan dulu pada Dr. Dede Kusnadi, pengamat dari Institut Islam Negeri Jambi. Kita silakan. Terima kasih moderator yang saya hormati, ini semua yang hadir pada malam ini senior-senior saya. Jadi sangat menarik sekali tema tadi sudah dibahas ya, semuanya sudah dibahas dengan senior saya Bang Noviarji, artinya antara politik identitas dan zona Bang ya. Nah bicara soal zona, kita tahu hari ini semua kandidat ya, semua kandidat calon, artinya dengan daya ukur kekuatan berimbang, ya kan, tidak ada yang domainnya kuat, tidak ada juga yang domainnya lemah, artinya sama-sama menakar peluang menang. Nah di sini kita bisa melihat dari beberapa sisi, ya. Kalau antara tadi Pak Pahrori, terus Pak CE dan Pak Haris, mereka juga punya zona. Kalau misalnya Pak Pahrori mungkin zonanya di wilayah Bungo, ya. Kalau Pak Haris di wilayah Melangin dan Pak Cendra di wilayah Sarolangun. Dan ini memang zona bagian barat. Artinya zona timur kosong. Ini diisi oleh barangkali wakil barangkali ya. Tapi juga tidak bisa dikatakan bahwa zona itu sebagai penentu, ya. Yang lebih jelas sebagai penentu itu bagaimana memberikan pasangan kandidat memberikan simpatik publik, ya kan, agar bisa dapat memenuhi unsur-unsur daripada pemilih. Saya pikir seperti itu. Nah, kalau misalnya dikatakan zona yang mana yang bisa diperebutkan, ada zona yang tidak ada calonnya seperti Kabupaten Batanghari, terus Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ya kan. Lalu yang paling jadi urgen itu di Kota Jambi, karena kebetulan Pak Wali Kotanya Pak Pasha tidak maju. Ya ini sangat spektakuler. Hari ini kita bicara soal Pilgub Jambi 9 Desember mendatang, ini sangat spektakuler. Artinya menakar peluang menang itu sama-sama punya kekuatan untuk menang. Nah, bagaimana nanti para tim mensosialisasikan hal ini terlepas daripada zona, ya kan, bisa meyakinkan kepada pemilih bahwa ini kandidat yang punya nilai tambah. Saya pikir seperti itu, ya. Mungkin nanti kita bahas lagi di session berikutnya ya. Mungkin hanya seperti itu dulu tanggapan saya Pak Moderator. Terima kasih. Ya. Zona itu hanya berapa persen dari jumlah mata pilih yang ada. Artinya zona masih banyak daerah lain jadi daerah basis perebutan. Nah, bagaimana untuk mendapat basis perebutan itu tergantung kepada apa yang dijual, apa yang diberikan ke masyarakat. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Kita beri kesempatan kepada Bapak Akmaluddin, politisi muda dari Batanghari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jambi TV. Terima kasih Pak Moderator. Tentu ini menarik ya ketika berbicara Pilkada tahun 2020. Tetapi bagi kami di partai politik ini adalah konsolidasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat di Provinsi Jambi, sehingga masyarakat kita memahami sistem partai politik dan memahami sistem demokrasi kita. Ini yang paling penting. Tentu bagi partai pemilihan ini menjadi penting karena merebut kekuasaan secara konstitusional. Itu menjadi penting. Menarik tadi kalau kita berbicara zona, tetapi bagi kami melihat ini bukanlah persoalan zona. Semua wilayah Provinsi Jambi ini adalah bagian daripada pertarungan pilkada itu sendiri. Saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh senior saya tadi nih, Bang Noviardi Perzi, bahwa sungai penuh kotak kosong. Insya Allah kami meyakini bahwa sungai penuh tidak kotak kosong. Masih ada perpanjangan waktu, nanti hari Minggu kita akan melaksanakan pendaftaran tersebut. Nah, itu adalah bagian daripada partai politik menjaga kualitas demokrasi kita supaya ini betul-betul masyarakat merasa diedukasi, ya, diedukasikan dan tercerahkan, gitu kan, dengan kondisi hari ini. Kemudian menarik masalah pilkada, semuanya ini adalah incumbent, petahana semuanya mempunyai wilayah dan basis masing-masing. Tetapi hanya satu
yang memang hari ini kalau kita berbicara daftar pemilih 2.680.000, 49,5%-nya itu adalah pemilih perempuan, dan satu-satunya calon wakil gubernur yang perempuan itu hanya ada satu. Nah itu menarik ya, saya pikir isu gender tentu menjadi hal yang bisa dimainkan bagi partai politik, dan tentu juga ini adalah hal yang baru pertama kali di Provinsi Jambi ada calon seorang perempuan yang maju sebagai calon wakil gubernur. Sudah berapa kali kita melaksanakan pemilu kada secara langsung, mulai dari 2005, 2010, 2015 dan 2020 ini, artinya sudah 4 kali. Artinya sekarang kita menelurkan ada seorang calon pemimpin perempuan. Tentu ibu-ibu juga merasa terapresiasi, terhargai dengan kondisi ini. Nah, tetapi yang paling penting bagi kami partai politik adalah ini menjadi konsolidasi struktural partai di masing-masing partai politik. Bagaimana kekuatan partai, tentu kekuatan akar rumput ini akan menjadi penentu. Karena kami mengatakan ini bukanlah menjadi sebuah zona, dan kami di PDI Perjuangan membuktikan itu, bahwa tidak ada yang namanya zona itu, semuanya adalah zona pertempuran, sehingga kita bisa memenangkan di Provinsi Jambi. Nanti kita akan melihat kondisi selanjutnya seperti apa terkait zona. Ada wilayah barat dan ada wilayah timur, semuanya ini juga terwakilkan. Ada wilayah barat, ada wilayah timur, semuanya masuk. Hampir semua kabupaten mempunyai kekerabatan dan kekeluargaan. Kalau kita melihat daripada awal berdirinya Provinsi Jambi ini hanya beberapa kabupaten. Nah mungkin itu terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, artinya terlalu maju, dari tema kita ini. Artinya zona, selain zona masih ada kekuatan. Sebenarnya nanti kita bahas lebih. Tapi kita beri kesempatan dulu kepada Bung Heri Firmansyah ini. Beliau ini sering mengoreksi atau melihat medianya, kita minta dia pandang dia terhadap sesuai dengan tema itu tadi. Terima kasih Pak Mutadi dan Jambi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan dan Jambi dalam kondisi selalu kondusif. Itu yang paling penting. Karena kita akan menghadapi pilkada ini, kalau bisa menjadi ruang publik yang mengembirakan untuk semua. Nah itu yang paling penting, mungkin semua kita bersama menjaga ruang publik itu jadi suasana yang gembira, suasana ya sebagaimana makna dari pesta demokrasi itu sendiri. Sesuai tema kita malam ini, sebenarnya dari sisi media melihatnya Pak Mutadi dari sisi lain Pak. Kalau zona seperti kata saudara kita ini kan, Provinsi Jambi itu satu zona sebenarnya dalam pertempuran pilkada ini. Kebetulan kita pilkada di kondisi COVID nih. Jadi kita media melihatnya tuh zona itu justru 3 paslon saat ini pada zona merah. Iya, 3 zona merah. Nah, bagaimana ketiga paslon ini meramunya agar menjadi zona hijau? Nah ini dalam pandangan kita saat ini jargon-jargon politik ketiga paslon ini belum menyentuh pada substansi daripada visi misi itu sendiri. Dan ini sangat penting karena akan mempengaruhi swing voter baik di kantong sendiri maupun di kandang lawan. Nah hari ini kita lihat cuma jargonnya berkah, cerah, mantap. Nah, saya iseng-iseng tuh tanya sama masyarakat luas gitu. Bapak pilih siapa? Si A. Kenapa pilih Pak? Ya pokoknya gitulah Pak. Artinya ini sangat berbahaya bagi ketiga paslon itu sendiri. Makanya dalam sudut pandang kita media hari ini ketiga paslon itu pada zona merah Pak Mutadi. Dan itu harus di-hire sedemikian rupa sehingga menjadi zona hijau melalui apa? Ya melalui publikasi secara masif tentang visi dan misi
masing-masing paslon ini. Nah, dengan menggunakan publikasi secara masif, kita harapkan pertama akan memperkecil ruang swing voter. Artinya ketika satu kelompok mempercayakan suaranya ke salah satu paslon, mereka tuh benar-benar yakin bahwa yang dia pilih itu memang sesuai kebutuhan masyarakat, pemimpin yang kita butuhkan. Kalau bicara ketokohan ketiga paslon seperti yang kita sampaikan tadi, tiga-tiganya sangat populer di Jambi karena petahana dan petarung semua itu kan, petarung yang telah memenangkan pertarungan di medan-medan lain. Hari ini yang paling penting bagi kita bagaimana mengawal ruang publik ini jadi ruang yang menggembirakan, kemudian memberi edukasi politik ke masyarakat melalui pendalaman visi misi masing-masing paslon, ya tentunya memanfaatkan publikasi secara masif. Itu saya lihat dari sisi pers ya. Saya kira ini mungkin karena waktunya tinggal 90 hari dipotong hingga sampai 23 September, karena udah 23 September itu udah mengikuti PKPU. Nah, inilah kesempatan para paslon ini untuk secara masif memperjuangkan, mempublikasikan secara baik visi dan misi dia. Jadi seperti kata peneliti kita tadi, Pak Noviade, kalau sekarang ini masyarakat sama lah gitu kan, milih ABC. Yang kita berdosa bersama ketika masyarakat itu memilih menjamato sambil coblos lah gitu. Ini dosa kita semua, dosa masyarakat semua dan dosa paslon. Itu aja, Pak Menteri. Mungkin menarik ya di apa yang disampaikan tadi, artinya sampai saat ini zona itu sudah ada yang pemilik sekarang, sampai saat ini di kaca media belum pernah kita mendengar apa yang dijual, apa misi dan visi mereka. Mungkin untuk membahas itu kita kembali setelah yang satu ini.